Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Kita membicarakan usaha dan energi yang diakibatkan oleh gerak jatuh bebas. Yang sebelumnya pada semester 1 sudah dibicarakan sifat-sifat gerak jatuh bebas, sehingga kita dapat menentukan berapakah besar energi atau usaha yang dibutuhkan pada waktu benda melakukan gerak jatuh bebas. Kita ambil langsung permasalahannya. Jadi pada benda bermassa M kemudian dijatuhkan dari ketinggian H tanpa kecepatan awal atau V-nya sama dengan 0. Kita ulangi lagi, benda dijatuhkan dari ketinggian H tanpa kecepatan awal atau V-nya sama dengan 0, maka posisi tersebut benda dikatakan memiliki energi kinetik EK1 dari usaha yang dilakukan oleh kecepatan benda sebesar setengah mv0 kuadrat sama dengan 0 karena V0-nya sama dengan 0. Maka usaha yang dilakukan oleh ketinggian benda adalah energi potensial yang pertama sebesar M kali G kali H. Seterusnya, maka usaha keseluruhan pada posisi tersebut bahwa W sama dengan usaha karena kecepatan ditambah dengan usaha karena ketinggiannya. Sehingga persamanya menjadi setengah mv0 kuadrat ditambah M kali G kali H. Dengan demikian, maka usaha yang dilakukan pada posisi tersebut berbanding lurus dengan energi potensialnya karena energi kinetiknya sama dengan 0, maka boleh dituliskan persamaannya adalah usaha berbanding lurus dengan energi kinetik pada posisi yang pertama. Itulah pada posisi yang pertama. Sekarang kita lihat pada posisi yang kedua. Benda mencapai ketinggian H1, maka di sini ada besaran yang disebut dengan delta H. Ini nanti akan tahu kegunaannya, apakah kegunaan dari delta H dalam pemecahan soalnya. Kita ulangi, benda dijatuhkan sampai mencapai ketinggian H1, kemudian ada besaran yang disebut dengan delta H, ada besaran yang disebut dengan V2 atau kecepatan pada posisi yang kedua. Sehingga pada posisi yang kedua, benda mencapai ketinggian H1 pada saat kecepatan sesaatnya adalah V2. Sehingga usaha yang dilakukan oleh kecepatan yaitu adalah pada energi kinetik yang kedua adalah setengah mv2 kuadrat. Itu adalah usaha yang dilakukan karena kecepatannya. Kemudian usaha yang dilakukan oleh benda karena ketinggiannya kita sebut dengan energi potensial yang kedua. Persamanya adalah M kali G dikalikan dengan delta H. Sehingga persamaan selanjutnya merupakan bentuk dari M kali G dikalikan H dikurangi dengan H1. Sehingga usaha keseluruhannya adalah usaha karena kecepatan dan usaha karena ketinggiannya. Sehingga keseluruhan persamaan tersebut menjadi setengah mv2 kuadrat ditambah dengan mg dikalikan dengan H dikurangi dengan H1. Maka usaha harus berbanding lurus dengan energi mekanik pada posisi kedua. Itu adalah persamaan pada posisi kedua. Kita lihat pada posisi ketiga, benda jatuh bebas pada saat menyentuh tanah memiliki kecepatan V3. Kita ulangi lagi, saat menyentuh tanah kecepatannya adalah V3 memiliki ketinggian H sama dengan 0. Sehingga usaha yang dilakukan oleh kecepatan pada energi kinetik yang ketiga adalah setengah mv3 kuadrat. Maka dengan demikian usaha pada waktu H sama dengan 0, maka energi potensial pada yang ketiga juga sama dengan 0. Sehingga persamaannya bahwa usaha yang dilakukan oleh kecepatan ditambah dengan usaha karena ketinggiannya itu adalah usaha keseluruhan pada posisi ketiga, sehingga usaha totalnya adalah sama dengan setengah mv3 kuadrat
karena usaha karena ketinggian itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi usaha berbanding lurus dengan energi kinetiknya. Maka persamaannya usaha selalu berbanding lurus dengan energi mekanik pada posisi yang ketiga. Jadi dari ketiga peristiwa tersebut ya, maka kita menemukan persamaan bahwa usaha berbanding lurus dengan energi mekanik yang pertama. Pada posisi kedua kita menemukan persamaan W sama dengan M pada posisi yang kedua atau energi mekanik yang kedua. Pada persamaan yang ketiga, posisi ketiga, usahanya berbanding lurus dengan energi mekanik yang ketiga. Maka dengan demikian kesimpulannya, usaha pada gerak jatuh bebas itu akan berbanding lurus dengan energi mekaniknya atau W-nya sama dengan EM. Nah, maka dengan demikian kita bisa mengambil persamaan yang terjadi pada ketiga posisi tersebut, mengatakan bahwa energi mekanik yang pertama harus sama dengan energi mekanik yang kedua, harus sama dengan energi mekanik yang ketiga, atau disebut bersifat tetap. Inilah yang kita sebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Kita bisa membuktikan bahwa V sama dengan akar 2GH dari ketiga posisi benda tersebut. Itulah keterangan-keterangan yang terjadi pada usaha dan energi yang terjadi pada gerak jatuh bebas. Inilah besaran-besaran yang dibutuhkan. Semoga keterangan-keterangan dari ketiga posisi tersebut kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan gerak jatuh bebas pada usaha dan energinya. Kita lanjutkan. Setelah kita bisa menemukan persamaan-persamaan pada gerak jatuh bebas dari usaha dan energi, maka kita bisa membahas soal-soalnya, soal-soal yang ada untuk menambah pemahaman-pemahaman yang terjadi pada energi yang terjadi pada gerak jatuh bebas. Kita ambil soal yang pertama. Sebuah benda masanya 1 kg dijatuhkan dari ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah dengan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan yang pertama, energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 100 meter di atas tanah. Kemudian yang kedua, kecepatan benda pada saat tingginya 50 meter, energi mekanik pada ketinggian 50 meter di atas tanah, kemudian energi kinetik pada saat benda menyentuh tanah. Kita ketahui dalam soal masanya 1 kg, tingginya 100 meter, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian pembahasannya, yang pertama, yang A adalah berapakah energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 100 meter di atas tanah. Maka persamaannya adalah sebelum dijatuhkan, maka energi kinetiknya adalah setengah mv0 kuadrat sama dengan 0. Maka ketinggian ini mengatakan benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Kemudian energi potensialnya adalah EP sama dengan M kali G kali H, maka sama dengan 1 kali 10 dikalikan 100 meter, maka ketemunya adalah 1000 Joule. Itu adalah pertanyaan dari jawaban yang A. Kemudian kita lihat pada jawaban B. Berapakah kecepatannya pada waktu ketinggian H1-nya adalah sama dengan 50 meter. Maka dengan demikian kita harus bisa membuktikan persamaan ini dari energi potensial dan energi kinetiknya. Maka ketemunya adalah V sama dengan akar 2G dikalikan H dikurangi H1. Sehingga kecepatan yang diperoleh adalah 2 kali 10 dikalikan 50 dikurangi 100 dikurangi 50, maka ketemunya adalah akar 1000. Sehingga V-nya sama dengan 10 akar 10 dalam satuan meter per sekon. Itu adalah pada jawaban B. Sekarang kita ambil pada jawaban C. Berapakah energi mekaniknya
pada waktu benda mencapai ketinggian 50 meter. Maka persamaannya harus digabungkan. Energi mekaniknya adalah MGH1 ditambah dengan setengah MV kuadrat. Harus diperhatikan di sini kalau energi potensial adalah perhitungannya dari permukaan tanah sampai ke H1, maka ini harus pakai H1. Ya. Maka untuk mencari kecepatannya kita harus mencari selisih yang ditempuh benda dari ketinggian pertama sampai dia mencapai ketinggian sebesar 50 meter. Itu adalah bentuk kecepatannya. Maka dengan demikian bahwa 1 dikalikan 10 dikalikan 50 ini sama dengan 500, kemudian setengah MV kuadrat, ya. V kuadratnya sudah ada di sini, ya. Akar 1000 dikuadratkan maka menjadi 1000, maka setengah dikalikan 1 dikalikan 1000, maka ketemunya adalah 1000 Joule. Jadi dengan demikian jawaban A dengan jawaban B, jawaban C itu memiliki kesamaan. Artinya ini terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kemudian pada yang D, energi kinetik pada waktu benda saat menyentuh tanah atau hanya sama dengan 0. Sehingga kita boleh mengambil persamaan yang sama seperti pada B, maka V sama dengan akar 2GH, maka ketemunya akar 2000. Biarkan saja seperti ini, akar 2000, ya. Maka energi kinetiknya adalah setengah MV kuadrat sama dengan setengah dikalikan 1 dikalikan 2000. Kalau ini dikuadratkan maka menjadi 2000, sehingga energi kinetiknya adalah 1000 Joule. Cara lain boleh dilakukan, yaitu bahwa energi kinetik akan sama dengan energi potensialnya, maka 1 kali 10 kali 100 adalah 1000 Joule. Jadi kesimpulannya pada soal ini, pada soal yang A itu harus betul, pada soal yang C ketemunya sama, harus ketemunya 1000 Joule. Untuk mencari kecepatan pada ketinggian tertentu, maka yang ditempuh benda itu baru mencapai 50, maka selisihnya adalah 50. Kebetulan ini tinggi mula-mulanya 100. Nah, kalau tinggi mula-mulanya tidak 100 meter, maka ketemunya akan berbeda. Itulah soal yang pertama. Pada soal yang kedua, sebuah benda masanya 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 150 meter di atas permukaan tanah dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah energi mekanik pada ketinggian 100 meter di atas permukaan tanah. Nah, jadi yang diketahui dalam soal, masanya 2 kg, tinggi mula-mula benda 150 meter dengan G 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi mekanik pada ketinggian 100 meter? Nah, pembahasannya kita lihat, walaupun kita langsung disuruh mencari energi mekanik pada ketinggian 100, maka kita harus melalui fase-fase sebagai berikut. Kita cari dulu kecepatannya pada waktu ketinggian 100 meter, ya. Maka benda itu akan menempuh keadaan dari H dikurangi dengan H1. Artinya yang ditempuh benda adalah sisa atau dikatakan perubahan energi, perubahan pada tinggi bendanya, sehingga persamaannya V sama dengan akar 2G dikalikan H dikurangi H1, sehingga persamaannya adalah 150 dikurangi 100, hasilnya 50 dikalikan 10 kali 2, maka ketemunya adalah akar 1000 atau akar dari atau 10 akar 10 meter per sekon. Ini adalah kita mencari kecepatannya, ya, supaya mudah kita menggunakan hasil dari V sama dengan akar 2G dikalikan H dikurangi H1. Kemudian, nah sekarang kita cari untuk mencari yang sebenarnya dari pertanyaan di dalam soal, berapakah energi mekaniknya pada waktu ketinggian 100 meter, ya. Maka kita tuliskan di sini, energi mekaniknya adalah MG
dikalikan H1 ditambah setengah MV kuadrat. Pada energi potensial kita harus memiliki atau harus menggunakan H1, kecuali pada kecepatannya ini sudah dibuktikan. Maka dengan demikian maka 2 dikalikan 10 dikalikan 100 ditambah dengan setengah kali 2 dikalikan 1000. Jadi ini hasilnya adalah 2000, ini hasilnya 1000. Nah, maka dengan demikian 2000 ditambah dengan 1000 ketemunya 3000 Joule. Kalau persoalan ini membingungkan apakah betul ketemunya adalah 3000 Joule, maka kita harus membuktikan pada posisi awal benda, yaitu pada ketinggian 100 meter tanpa kecepatan awal, sehingga energi mekaniknya sama dengan MGH ditambah dengan setengah MV0 kuadrat. Kemudian karena ini adalah 0 harganya, maka sama dengan EP, sehingga 2 kali 10 dikalikan 150 adalah ketemunya 3000 Joule. Nah, jadi berarti pertanyaan pada yang diinginkan dalam soal ini akan betul apabila kita bisa membuktikan semuanya memiliki harga sama-sama 3000 Joule. Itulah yang kita sebut sebagai bentuk dari persamaan hukum kekekalan energi mekaniknya. Jadi itulah dari soal nomor 1 dengan soal nomor 2, moga-moga bisa dipahami oleh kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada usaha dari gerak jatuh bebas atau GJB. Jangan lupa kunjungi web kami yaitu Destinasi Fisika dengan alamat http://2-haris70blogspot.com. Semoga setelah kita melihat web tersebut kita bisa menambah ilmu khususnya dalam mata pelajaran fisika. Jadi itulah pada kesempatan kali ini yang dapat disampaikan dari materi usaha dan energi yang terjadi pada gerak jatuh bebas. Semoga selalu tetap semangat belajar sehingga kita dapat menimba ilmu sebanyak mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.